Keesokan harinya setelah penyergapan, rombongan kafilah pedagang kembali melanjutkan perjalanan mereka. Rutinitas pagi berjalan seperti biasa, dimulai dengan sarapan sederhana, sebelum roda-roda gerobak kembali berputar di jalan yang panjang. Sudah 3 hari berlalu sejak mereka meninggalkan kota Kailadi, dan ketegangan akibat serangan bandit semalam masih terasa menggantung. Rah, dengan nada setengah heran, sempat melontarkan pemikiran tentang betapa jauh musuh di balik layar berani melangkah. Jika sampai runtuhnya jembatan Law merupakan bagian dari rencana mereka, maka kekuatan yang sedang mereka hadapi jelas tidak bisa diremehkan. Ucapan itu membuat semua orang kembali teringat pada struktur megah tersebut. Rio, yang baru mendengar nama jembatan itu, mencoba memahami besarnya skala peristiwa. Rah menjelaskan dengan serius, menyebut bahwa jembatan Law bukanlah jembatan biasa. Bentangannya selebar 40 meter dan panjangnya mencapai 1 kilometer. Rancangan aslinya telah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu, namun pembangunan terhenti berulang kali, hingga akhirnya diselesaikan 15 tahun yang lalu. Bahkan saat pembangunan dilanjutkan, waktu yang dibutuhkan tetap 5 tahun penuh sebelum jembatan itu rampung. Rio hanya bisa membayangkan besarnya keagungan dari sebuah konstruksi semacam itu. Ia merasa kecewa karena belum pernah menyaksikannya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Meskipun laporan hanya menyebutkan bahwa jembatan itu runtuh, sejauh mana kerusakannya masih belum diketahui. Rah bahkan menyarankan bahwa suatu hari, jika Rio memiliki kesempatan, ia sebaiknya mengunjungi wilayah tersebut. Di kedua sisi, tepi timur dan barat jembatan, terdapat pemukiman yang bisa dijadikan tujuan, dan perjalanan itu bisa sekaligus menjadi wisata untuk menyaksikan sisa-sisa kemegahan yang pernah berdiri. Saat waktu makan siang tiba, suasana mulai lebih tenang. Rio bersantai, namun kemudian 5 orang bawahan Gecko mendekatinya. Jika ingatannya tepat, semuanya adalah pengguna sihir air. Mereka datang dengan wajah serius, dipimpin oleh pemuda tertua yang kemudian membungkuk, diikuti oleh 4 rekannya. Dengan penuh hormat, mereka mengutarakan permintaan. Mereka ingin belajar sihir air dari Rio. Alasan mereka sederhana, namun syarat makna. Selama ini, kemampuan memproduksi air saja sudah sangat penting bagi para pedagang, terutama dalam perjalanan panjang di jalur yang keras. Namun setelah peristiwa serangan semalam, mereka menyadari kelemahan mereka. Mereka tidak bisa hanya bergantung pada kemampuan menciptakan air untuk bertahan hidup. Mereka butuh sihir yang mampu melindungi, sihir yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Karena itu, mereka memohon untuk diajarkan cara menggunakan Ice Wall, sihir yang baru saja mereka saksikan langsung kekuatannya. Kelima anak muda itu berusia beragam. Yang tertua sekitar 16 tahun, sementara yang termuda bahkan belum beranjak lebih dari 10 tahun. Permintaan mereka membuat Rio terdiam sejenak. Ia tidak keberatan untuk mengajarkan sesuatu, tetapi selama ini ia belum pernah benar-benar mengajar sihir pada orang lain. Selain itu, ia khawatir konsumsi mana dari Ice Wall terlalu besar. Apa yang baginya ringan bisa jadi akan menguras habis energi magis mereka hanya dalam sekali percobaan. Saat ia masih mempertimbangkan hal itu, tiba-tiba pasif sonar miliknya mendeteksi sesuatu. Rio berdiri dengan cepat. Ia merasakan kehadiran ancaman besar datang dari arah timur. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Dengan sigap, ia memberi peringatan kepada Max. Kapten pengawal itu langsung menghampiri dengan nada tegas, menanyakan jumlah musuh, jarak, dan waktu kedatangan mereka. Rio menjawab tanpa ragu. Lebih dari 100 monster berjarak sekitar 500 meter, dan mereka akan tiba dalam waktu 1 menit. Situasi genting itu membuat semua orang harus bergerak cepat. Rio segera menawarkan solusinya. Ia akan membangun Ice Wall mengelilingi kafilah dan memerintahkan agar semua orang segera masuk ke dalam lingkaran gerobak. Untungnya, pada saat istirahat siang, formasi 10 gerobak memang selalu dibuat melingkar. Dengan teriakan Max, seluruh anggota kafilah, termasuk Gecko dan para bawahannya, bergegas masuk ke dalam formasi pertahanan itu. Dalam waktu kurang dari 30 detik, semuanya telah berada di dalam lingkaran. Saat tanda diberikan, Rio mengangkat tangannya dan melafalkan mantra. Dalam sekejap, dinding es setinggi dan setebal tembok kokoh muncul, menyelimuti lingkaran gerobak. Kali ini bukan hanya lapisan tunggal,
melainkan sebuah 10 layer ice wall package yang menjulang dingin, berkilau di bawah sinar matahari. Perlindungan absolut telah terbentuk, tepat sebelum gerombolan monster mendekat. Serangan para monster datang tepat ketika ice wall milik Ryo selesai terbentuk. Tubuh-tubuh raksasa itu menghantam dinding es berlapis, menciptakan bunyi dentuman keras yang berulang-ulang. Suara logam pecah, hentakan, dan gemuruh keras berpadu menjadi simfoni kekacauan. Mereka yang terhempas ke tanah setelah menabrak dinding es segera bangkit kembali, lalu berlari ke arah barat seolah-olah ada sesuatu yang lebih menakutkan mengejar mereka dari timur. Fenomena itu berlangsung selama 5 menit penuh. Serangan tanpa henti, teriakan binatang, dan getaran tanah yang mencekam akhirnya mereda ketika kawanan itu lenyap di kejauhan. Namun ketenangan itu hanya bersifat semu. Ryo, dengan kemampuan pasif sonar miliknya, merasakan sesuatu yang lebih berbahaya. 5 sosok manusia terdeteksi di hutan, tepat 100 meter dari tempat mereka berada. Kehadiran mereka begitu mendadak, seakan-akan muncul entah dari mana. Ryo segera memberi isyarat kepada Max untuk tetap tenang. Dengan konsentrasi penuh, ia melancarkan sihir Icebind, mengikat salah satu dari mereka dengan cambuk es yang melilit lengan dan kaki. Namun pada saat yang sama, denyut kehidupan dari sosok itu langsung lenyap. Ryo terkejut. Sosok yang baru saja ditangkap mati seketika. Rekan-rekan mereka sendiri yang menghabisi nyawa itu seolah sudah menyiapkan keputusan kejam tanpa ragu. Tidak ada manusia normal yang tega meninggalkan sekutunya begitu saja. Fakta ini hanya menunjukkan bahwa mereka sedang berhadapan dengan pihak yang sangat terlatih dan berbahaya. Namun kejutan berikutnya datang lebih cepat. Dari lokasi tempat tubuh itu terjatuh, api menyembur ke langit dengan ledakan hebat. Lidah-lidah api menjulang liar, berusaha menghanguskan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ryo langsung bereaksi. Ia menciptakan hujan deras lewat sihir squall, membanjiri titik api itu hingga kobarannya padam. Lalu ia melapisi tubuh korban dengan ice casket, melindunginya dari kehancuran total. 4 sosok lain yang masih bersembunyi segera keluar, melancarkan serangan mereka ke arah ice casket, mencoba menghancurkan lapisan es yang mengurung jasad tersebut. Namun ketika mereka menyadari semua usaha itu sia-sia, mereka akhirnya memilih mundur ke arah timur, meninggalkan tempat kejadian. Ryo menghela napas lega setelah situasi sedikit mereda. Namun begitu ia menoleh, puluhan pasang mata menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Semua orang dalam kafilah memperhatikan setiap langkahnya. Perlahan, Gecko, Max, dan Rah berjalan menghampirinya, sementara yang lain memberi mereka ruang dengan mundur beberapa langkah. Ryo menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia telah mendeteksi 5 orang yang mendekati mereka dengan memanfaatkan kawanan monster sebagai pengalih perhatian. Karena mereka terus bersembunyi, ia mencoba menangkap salah satunya. Namun tepat setelah berhasil, orang itu langsung dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri. Tubuh itu bahkan berusaha mereka bakar dengan sihir api, hingga menimbulkan kobaran hebat. Ryo berhasil memadamkan api tersebut dan mengamankan jasad itu dengan es, sehingga sisa-sisa bukti masih bisa dipertahankan. Penjelasan itu membuat Max terperangah. Ia sama sekali tidak membayangkan ada pihak yang begitu kejam dan sistematis. Gecko, meski menjadi target utama dari semua serangan ini, tetap tampak tenang. Ia menilai lawan mereka sangatlah teliti, bahkan sampai memastikan tidak ada satupun jejak mayat yang tersisa. Bagi seorang pedagang sekelas dirinya, ketenangan semacam itu mungkin sudah menjadi keahlian. Ryo menambahkan bahwa 4 sosok lainnya mundur setelah gagal menghancurkan ice casket. Ada kemungkinan mereka meninggalkan jebakan di sekitar tubuh itu, sesuatu yang bisa membunuh siapapun yang mencoba memeriksanya. Fakta tersebut membuat semua orang semakin jelas memahami satu hal. Mereka kini berhadapan dengan pihak yang bukan hanya kuat, tetapi juga memiliki tekad membunuh sampai ke akar-akarnya. Gecko hanya tersenyum masam sambil mengusap kepalanya. Ia menyadari betul bahwa ada orang-orang berbahaya yang sedang berusaha keras untuk menuntut nyawanya. Oke, karena temponya cepet, kita stop dulu cuy, biar nggak bingung. Sampai sini kesimpulannya sebagai berikut. Intinya, ada 2 kelompok yang menyerang. Pertama kelompok monster dan kedua kelompok manusia normal. Manusia jahat ini
menyembunyikan hawa kehadiran mereka dengan cara menggunakan tubuh dari kawanan para monster. Jadi, di saat monster menyerang dan mendekat, mereka pun otomatis langsung muncul juga demi dapat ikut menyerang. Sip, kita lanjut lagi. Setelah Rio menjelaskan segalanya kepada yang lain, ia bersama Max dan Gun, sang pengintai, segera bergerak menuju jasad musuh yang telah ia bekukan sebelumnya. Gun mendapat tugas utama, mencari serta menonaktifkan jebakan yang mungkin ditinggalkan. Dan benar saja, tak ada yang terkejut ketika ternyata di sekitar jasad itu memang dipasang sebuah sihir perangkap, sebuah mekanisme kejam yang dirancang untuk membakar siapapun yang nekat mendekat tanpa kewaspadaan. Namun, dengan ketangkasan yang sudah terasah, Gun berhasil menjinakkannya dengan tenang. Saat lapisan es perlahan mencair karena sihir Rio dibatalkan, tubuh musuh itu pun terlihat jelas. Max hanya berbisik lirih, seakan tidak percaya pada apa yang disaksikannya. Sementara Rio memilih mengawasi sekeliling, tetap waspada terhadap kemungkinan ancaman yang masih tersembunyi. Ia menyadari bahwa dari 5 orang yang sempat mendekat, hampir tidak ada jejak pergerakan mereka di hutan ini. Cabang-cabang pohon tidak patah, tanah hampir tidak terganggu, hanya ada cekungan samar di rerumputan. Pertanyaan pun mengganggu pikirannya. Apakah mereka benar-benar terlatih hingga mampu bergerak tanpa meninggalkan jejak? Atau ada alasan lain yang lebih gelap? Pengetahuan Rio tentang pelacakan jelas terbatas. Semua yang ia ketahui hanyalah potongan informasi acak, sisa-sisa dari bacaan di internet, dan percakapan ringan semasa sekolah. Namun matanya tetap tajam, dan telinganya tetap awas ketika Max dan Gun menyelidiki tubuh itu. Mereka menemukan kenyataan pahit. Tidak ada satupun petunjuk berarti. Tidak ada dokumen, tidak ada lambang yang mudah diidentifikasi. Tidak ada senjata selain sebuah belati sederhana. Hanya pakaian serba hitam yang melekat di tubuh korban. Rio menatap lama jasad itu. Pakaian hitam dari kepala hingga kaki, bayangan yang terasa begitu familiar. Ingatannya melayang pada pertempuran di Whitnash saat ia melihat tubuh-tubuh tak bernyawa di sekitar Niels dan kawan-kawan ketika mereka menghadapi penyihir api di pantai. Orang-orang itu pun mengenakan busana serupa, serba hitam, dan saat itu ia sempat mendengar bahwa target mereka adalah seorang putri kekaisaran. Kemiripan ini membuat hatinya tak tenang, meski ia sadar mungkin terlalu gegabah menyimpulkan. Namun satu hal terasa janggal. Mengapa lawan mereka sampai repot-repot membakar tubuh rekan sendiri? Apa yang mereka sembunyikan? Max, yang sejak tadi memperhatikan, tampaknya menangkap kegelisahan itu. Ia pun mengambil langkah yang mengejutkan. Dengan pisau di tangan, ia menyingkap pakaian dari tubuh korban. Gun sempat bereaksi dengan wajah penuh kebingungan, tapi sang kapten menjawab dengan tegas. Tidak ada pilihan lain, tubuh ini sendiri adalah kunci dari misteri. Mereka pun memaksa melepas pakaian yang melekat, menyingkap kulit penuh luka bakar yang mengerikan. Dan di balik itu semua, pada dada tepat di atas jantung, sebuah tanda akhirnya terlihat. Sebuah tato. Lambang itu menggambarkan seekor burung berkepala 2, ditusuk oleh sebilah pedang. Simbol yang aneh, mencurigakan, dan terasa asing. Bagi Max dan Gun, lambang itu tampak seperti sebuah coat of arms, namun wujudnya begitu ganjil karena tak lazim bagi sebuah lambang kebangsawanan memiliki pedang yang menusuknya. Rio sendiri sama sekali tak pernah mendengar lambang semacam itu, dan tentu saja bagaimana mungkin ia tahu. Sedangkan dunia V ini masih penuh misteri baginya. Max akhirnya mengambil keputusan cepat. Dengan wajah dingin, ia mulai mengiris dada korban, memotong bagian kulit yang memuat tato itu. Gun sempat kaget. Namun Max beralasan bahwa ini adalah satu-satunya bukti nyata yang bisa mereka bawa. Mustahil menyeret mayat ke dalam hutan, dan hanya potongan inilah yang berharga. Ketika potongan tubuh itu diperlihatkan kepada Gecko, sang pedagang besar menatapnya dengan raut penuh keraguan. Seumur hidupnya berdagang dan berurusan dengan berbagai golongan bangsawan, ia tidak pernah melihat lambang seperti itu. Justru baginya, tanda ini aneh dan patut dicurigai. Karena bila benar itu adalah sebuah coat of arms, maka keberadaan pedang yang menembus burung berkepala 2 menandakan bahwa ini bukan simbol kebangsawanan, melainkan sesuatu yang lebih gelap, lebih rahasia, dan mungkin
berhubungan dengan kekuatan yang bergerak di balik layar. Gecko menatap potongan kulit bertato itu dengan penuh kehati-hatian. Meski tak mampu mengidentifikasinya, ia yakin bahwa lambang tersebut bukan sekadar hiasan tanpa arti. Ada makna yang mendalam di baliknya, sesuatu yang sangat penting bagi pihak musuh. Dengan sikap bijak, ia memuji usaha Max, Rio, dan Gun yang telah menemukan petunjuk berharga ini. Sebagai tanda penghargaan, masing-masing dari mereka menerima sekeping koin emas berukuran besar, hadiah yang pantas untuk keberanian dan ketelitian yang telah ditunjukkan. Setelah itu, Gecko membawa potongan kulit itu masuk ke dalam tendanya, menyimpannya sebagai barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Rio, meski penasaran dengan arti dari simbol burung berkepala dua yang tertusuk pedang itu, menyadari bahwa jawabannya tidak akan datang dalam waktu dekat. Ia memilih untuk tidak membiarkan pikirannya terus terbebani, lalu kembali bergabung dengan Rah dan anggota lain dari rombongan pedagang. Rah segera menyambutnya, menyampaikan bahwa mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Rio pun menceritakan secara singkat apa yang terjadi, termasuk penemuan lambang aneh tersebut. Rah hanya menanggapinya dengan heran, merasa bahwa mungkin saja itu hanyalah simbol kebencian mendalam terhadap burung berkepala dua, meski tentu saja tidak ada yang bisa memastikan. Sebelum mereka bisa mendiskusikannya lebih jauh, seruan dari depan rombongan menandakan bahwa perjalanan kembali dilanjutkan. Sementara itu, jauh di dalam hutan, sekitar 5 km dari jalur rombongan pedagang, sekelompok 5 orang berpakaian hitam berkumpul dalam kesunyian. Mereka baru saja kembali dari misi yang gagal. Di hadapan mereka berdiri seorang perempuan dengan aura otoritas yang jelas terpancar, seorang pemimpin yang mereka panggil Natalia. Dengan kepala tertunduk, keempat orang itu menyampaikan laporan mereka. Natalia mendengarkan dengan tenang, namun tatapannya berubah tajam ketika ia mendengar tentang dinding es yang muncul untuk melindungi rombongan pedagang, serta fakta bahwa tangan dan kaki rekan mereka, Gay, terikat oleh belenggu es sebelum mati. Bagi Natalia, laporan itu cukup untuk menyimpulkan bahwa ada penyihir air yang sangat berbahaya di pihak lawan. Ia menganggap kehadiran sosok tersebut sebagai ancaman nyata, jauh lebih merepotkan daripada yang ia perkirakan. Namun, yang membuatnya lebih murka adalah kegagalan bawahannya dalam memusnahkan jasad Gay. Suaranya untuk pertama kali dipenuhi ketidaksenangan, membuat keempat pengikutnya langsung diliputi ketakutan. Mereka menjelaskan bahwa mereka memang berusaha membakar tubuh itu, tetapi tiba-tiba hujan deras turun memadamkan api, lalu jasad tersebut terkunci di dalam lapisan es yang mustahil mereka hancurkan. Tak ada pilihan lain selain mundur. Natalia mendengus kesal. Kegagalan ini terasa baginya lebih dari sekadar gangguan kecil. Ia baru saja melakukan pengintaian terhadap pasukan yang bertanggung jawab atas runtuhnya jembatan Low, namun mendapati bahwa operasi pembuangan tubuh pun berakhir dengan kegagalan. Jika hanya soal menghadapi 20 pengawal rombongan pedagang, ia yakin kelompoknya mampu menanganinya dengan mudah. Tetapi keberadaan seorang penyihir air yang selama ini ia anggap tak lebih dari peran pelengkap telah mengubah segalanya. Dengan dingin, Natalia memutuskan untuk menghentikan aksi lebih jauh untuk sementara. Ia sadar bahwa ketamakan bisa mengacaukan seluruh rencana. Terlebih lagi, markas besar telah memerintahkannya untuk segera kembali dan melaporkan tentang kehancuran jembatan Low. Rencana awalnya untuk membunuh Gecko di perjalanan kini dianggap terlalu berisiko. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menghubungi markas, menyampaikan laporan lengkap mengenai situasi, termasuk kegagalan mereka dalam membunuh target. Natalia memperkirakan markas besar akan segera mengirimkan unit lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang mereka tinggalkan.